Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurliza, asal sekolah Madrasah Aliyah Al-Hidayah, alamat Desa Muaratelang, Kecamatan Sumber Margatelang, Kabupaten Banyuasin. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Fisika, dari kelas Ganjil, NIM 2010 2090 27. Baiklah, kita di sini akan membahas tentang peran bahasa Indonesia, dampak bahasa asing, dan upaya pelestarian bahasa daerah. Yang pertama, peran bahasa Indonesia. Di sini bahasa merupakan budaya dari masyarakat yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Bahasa dan bangsa sendiri memiliki keterkaitan yang erat antara satu sama lain. Bahasa yang baik mencerminkan perkembangan bangsanya yang baik pula. Bahasa Indonesia memiliki banyak peran yang penting, baik dalam bidang teknologi maupun bidang ilmu pengetahuan. Peran bahasa Indonesia sendiri dalam bidang teknologi dan bidang ilmu pengetahuan adalah sebagai sarana pendukung perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, yang mana membuat perkembangan teknologi di Indonesia berkembang pesat. Bahasa Indonesia sendiri digunakan sebagai bahasa media massa yang dapat menunjang perkembangan intek. Seluruh media massa, baik media massa elektronik maupun media massa cetak, menggunakan bahasa Indonesia. Dan kesimpulannya adalah peran bahasa Indonesia sangatlah penting dalam bidang perkembangan dan dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi karena tanpa adanya bahasa Indonesia, teknologi dan ilmu pengetahuan di Indonesia tidak akan berkembang. Hal itu mengenai perannya sendiri sebagai pendukung berkembangnya teknologi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, dampak bahasa asing. Seiring dengan berkembang zaman dan era globalisasi yang tidak bisa dibendung, membuat bangsa Indonesia seakan terhipnotis dengan adanya perkembangan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan semakin sedikitnya orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah yang telah diterapkan EYD. Dengan berbagai perubahan terhadap masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, banyak orang yang lebih mengedepankan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, daripada bahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia hanya dianggap sebagai suatu bahasa yang tidak keren, sebagai suatu bahasa yang tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Kenyataannya sekarang ini menunjukkan bahwa semangat generasi muda tidak dapat disamakan dengan semangat generasi muda tahun 1928 untuk memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa generasi muda sekarang cenderung menggampangkan dalam urusan bahasa Indonesia. Jika hal ini terus-menerus dan dibiarkan begitu saja, maka cepat atau lambat bahasa Indonesia akan menjadi tersingkirkan atau terpinggirkan dengan adanya berbagai bahasa asing. Tidak hanya
filterisasi terhadap akulturasi budaya yang masuk ke Indonesia merupakan salah satu dampak yang menjadikan maraknya penggunaan bahasa asing di kalangan masyarakat. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar yang sesuai dengan EYD mempunyai beberapa konsekuensi terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan berbagai situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, seperti pada situasi yang dianggap formal, menggunakan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Sebaliknya, berbahasa yang baik yang menetapkan pada kondisi yang tidak resmi atau pada pembicaraan santai yang tidak mengikatkan kepada kaidah bahasa di dalamnya dan bisa menyebabkan penggeseran pemakaian bahasa Indonesia, tidak hanya disebabkan oleh masuknya berbagai bahasa asing, tetapi juga disebabkan oleh adanya berbagai permasalahan dalam bahasa daerah dan pengaruh bahasa gaul. Sekarang ini bahasa asing hampir di semua sektor kehidupan yang sering digunakan daripada bahasa Indonesia. Mungkin menggunakan bahasa asing di zaman modern seperti sekarang ini memang sangat diperlukan, khususnya untuk para generasi muda, sebab bahasa asing menjadi model utama dalam mencapai cita-cita yang telah diimpikan. Akan tetapi, jangan sampai ketika kita berusaha menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris yang saat ini sangat diminati, menjadikan kita lupa akan bahasa daerah atau bahasa Indonesia sendiri. Untuk menyemarakkan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, diantaranya dengan benar, mungkin pemerintahan pun telah menempuh berbagai cara, diantaranya dengan politik kebahasaan dan dengan menetapkan bulan Oktober sebagai bulan bahasa, agar sebagai generasi muda seharusnya kita selalu bangga menggunakan bahasa Persatuan Indonesia. Oke, yang terakhir, upaya pelestarian bahasa daerah. Untuk pelestarian bahasa daerah ini, yang menjadi titik permasalahannya adalah penggunaan bahasa daerah. Bahasa daerah kini kian asing dituturkan dan dikenali dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin karena perlu adanya gerakan dari generasi muda seperti kita sebagai penerus bangsa dalam melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, membentuk komunitas belajar bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia sangat banyak jumlahnya. Data terakhir yang dikutip dari riset Badan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tercatat ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Mungkin jumlah ini tentu bukan angka stabil, karena bisa saja pencatatan jumlah bahasa daerah ini berubah-ubah. Anak muda yang punya kemampuan seperti kita menguasai bahasa daerah tertentu bisa mengajak orang-orang dengan kemampuan yang sama untuk berkolaborasi, membentuk komunitas sebagai wadah belajar bahasa daerah.
karena masih sangat jarang komunitas anak muda yang bergerak di bidang kebudayaan. Padahal komunitas berbasis budaya punya banyak peluang untuk menarik minat masyarakat dan terus berkembang. Terus yang kedua, semangat untuk mau mempelajari bahasa daerah. Melestarikan bahasa daerah tidak akan ada artinya jika hanya sekedar harapan. Perlu tindakan nyata untuk menguatkan tekad agar bahasa daerah tetap menjadi bahasa komunikasi yang unggul di tengah-tengah arus globalisasi. Cara utama yang bisa ditempuh adalah dengan langsung mempelajari sendiri bahasa daerah tersebut. Jika menaruh semangat yang kuat, mungkin untuk belajar berbahasa daerah, maka akan lebih mudah pula dalam tujuan melestarikannya. Karena memulai mengenal dan memahami bahasa daerah dari diri sendiri itu jauh lebih baik. Yang ketiga, membuat karya atau tulisan menggunakan bahasa daerah. Nah, yang ini jika kita generasi muda ini berminat dalam dunia kepenulisan, kita bisa mengembangkan minat kita dengan membuat tulisan-tulisan berbahasa daerah. Terlebih lagi jika kita bisa membuat tulisan berbahasa daerah yang mengangkat tema-tema kebudayaan lokal yang sama. Tentu hal ini bisa jadi keseimbangan yang membuat bahasa daerah itu populer kembali bersamaan dengan nilai-nilai kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, membuat video tutorial belajar bahasa daerah. Nah, sekarang kita ini zaman teknologi, jadi banyak cara yang bisa ditempuh untuk mempromosikan bahasa daerah. Salah satunya ia membuat video tutorial ini. Anak muda mungkin memiliki gaya hidup yang hampir tidak bisa terlepas dari teknologi. Kita bisa membuat video-video kreatif untuk mengajarkan tutorial bahasa daerah dan membagikannya di media sosial kita masing-masing. Jadi melestarikan bahasa daerah bukan lagi menjadi hal yang sulit mungkin, bahkan bisa lebih mudah dengan adanya perkembangan teknologi yang ada seperti saat ini. Yang kelima, membiasakan diri berbahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari. Nah, ini mungkin jadi kita bisa berbahasa jika terbiasa dalam menuturkannya. Melestarikan bahasa daerah agar bisa dikenal luas oleh semua kalangan. Maksudnya itu kita melestarikannya itu dari hidup kita sehari-hari dulu. Jadi kita bisa menyebarluaskan ke masyarakat dengan tujuan yang baik. Namun hal yang paling tepat adalah dengan kita memulai membiasakannya pada diri kita dulu, diri kita sendiri. Kita coba terapkan dan latih kemampuan berbahasa dengan teman atau di lingkungan sekolah. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang peran bahasa Indonesia, dampak bahasa asing, dan upaya pelestarian bahasa daerah. Saya akhiri, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.